Kalau sifatnya apa? Sifatnya Rasulullah ada berapa? Sifat wajibnya ada berapa? Halo boy, sifat wajibnya Rasulullah ada berapa? Ada? Coba disebutkan. Sidik, amanah, fatona. Sidik, amanah, tabligh, fatona. Siapa yang tahu artinya sidik di sini? Jujur. Amanah artinya apa? Dapat dipercaya. Tabligh artinya apa? Menyampaikan. Fatona artinya apa? Cerdas. Baik. Tahu nggak kita bahwa Rasulullah itu sampai dewasa pada posisi yang buta huruf? Sampai tahu nggak kalau Rasulullah itu buta huruf? Tahu nggak kalau Rasulullah buta huruf? Pertanyaannya, kenapa Rasulullah buta huruf? Kenapa Rasulullah diutus dalam kondisi buta huruf? Baik, ada yang mau tahu nggak? Boy, mau tahu nggak kenapa Rasulullah ini diutus dalam kondisi yang buta huruf? Mau tahu nggak? Mau nggak? Jadi begini, kalau akhir-akhir kemarin kita belajar pantun, betul? Ada yang bisa berpantun di sini? Ada yang bisa berpantun di sini? Ada yang bisa berpantun di sini? Baik. Jalan-jalan ke Surabaya. Jangan lupa beli buah naga. Jika kalian ingin hidupnya bahagia, jangan lupa sholat sepanjang masa. Ini namanya pantun. Tapi kalau waktu Rasulullah dilahirkan itu namanya syair. Bagus-bagusan syair. Lalu Rasulullah, singkat cerita, ketika sudah diutus menjadi seorang Rasul, Rasulullah hadir di tengah-tengah pasar dengan mengumandangkan satu firman Allah, mengutip surat Al-Fil. Ayo kita baca bersama surat Al-Fil ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Come on, let's see. Please pay attention to me. Student, please pay attention to me. Rasulullah mendatangi pasar, di mana di tengah-tengah pasar itu banyak orang-orang yang saling lempar-lemparan syair. Bukan lempar-lemparan batu, bukan lempar-lemparan kerikil, tetapi yang dilempar adalah syair. Syair yang terbaik, dihargai dengan harga yang sangat mahal kala itu. Nah, ketika Rasulullah hadir di tengah masyarakat Arab di pasar itu dengan membawa surat Al-Fil, betapa terkejut dan takjubnya mereka. Orang yang tidak bisa membaca itu mampu menghadirkan satu syair yang sangat indah. Coba kita teliti. Kalau kita surat Al-Fil itu kita teliti, belakangnya itu huruf lam semua. Betul nggak kira-kira? Halo? Dan karakter Quran itu indah. Kalau semuanya lam, kalau ayat pertama lam, itu semuanya sampai akhir itu lam. Kalau akhirannya sin, maka yang sampai akhir itu sin. Kalau akhirannya itu kof, maka yang terakhir itu juga pasti kof. Mau bukti nggak? Mau bukti anak-anak? Coba Ustaz baca surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Silakan. Malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kalau
akhirannya sin, awalnya sin, maka akhirannya semuanya akan sin. Maka ketika itu ada satu orang yang tidak mau percaya. Namanya siapa? Ada satu orang yang sepeninggal Rasulullah mengaku dirinya sebagai nabi, namanya Musailamah Al-Kadzab. Itu kemudian berbondong-bondong bersama teman-temannya ingin menyusun Al-Quran. Maka dia akan hadir dengan satu Quran surat yang pendek yang lucu. Fil Zu'udunun kabir Zu'anfun tawir Zu'jismun kabir. Itu apa artinya? Gajah, telinganya lebar, hidungnya panjang, perutnya besar. Terus maknanya apa? Kan kurang sip, iya kan? Nah, Rasulullah diutus dalam kondisi buta huruf itu supaya tidak diyakini bahwa Al-Quran itu buatan Muhammad. Karena Rasulullah tidak bisa menulis, karena Rasulullah tidak bisa membaca, maka Al-Quran yang turun itu supaya murni produk dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang apa yang mau kita teladani dari Rasulullah? Semua orang tahu Rasulullah ini lahir 12 Rabiul Awal ya, 12 Rabiul Awal 571 Masehi. Terus Ustaz mau tanya, kalian sayang nggak sama Rasulullah? Betul. Kalian sayang nggak sama Rasulullah? Yakin nggak nanti bisa berjumpa sama Rasulullah? Rasulullah itu pernah berjumpa dengan satu sahabat. Sahabat ini namanya Julaibib. Siapa namanya? Siapa namanya? Julaibib. Ustaz perlu sampaikan, Julaibib ini adalah satu-satunya sahabat yang tidak ketahuan nasabnya. Nabiku ya, ayahnya Abdullah, ibunya Aminah, kakeknya pamannya tetangganya tahu dong. Gimana? Tetangganya nggak ada yang tahu kan? Tetangganya ya Umar, ya Utsman, ya Abu Bakar, itu tetangganya. Nah, di Arab itu kalau nasabnya bagus, maka dia menjadi orang yang berharga. Tapi ada satu sahabat yang tidak diketahuan nasabnya, Julaibib namanya. Kalau badannya itu, tubuhnya itu kemudian agak bungkuk begini, agak bungkuk, agak pendek. Ya, ditanya, kayak Ustaz, ditanya, hei Julaibib, katanya kamu mau menikah. Siapa Rasul yang mau sama saya? Waktu saya ini nggak jelas nasabnya. Kemudian ketemu lagi waktu sholat, Julaibib ditanya sama Rasulullah, wahai Julaibib, katanya kamu mau menikah. Siapa ya Rasulullah? Siapa yang mau menikah sama saya? Om saya ini pendek, saya ini nggak jelas, nggak bagus muka saya. Lalu Julaibib itu kemudian ditarik tangannya. Ini Julaibib, naik mas. Ini Julaibib milenial, naik mas, naik. Ustaz Akbar, silakan Ustaz. Julaibib kemudian ditarik, lalu ditemukan dengan orang tua pemimpin kaum saat itu, istrinya sangat cantik sekali. Ya, anaknya sangat cantik sekali, biru. Nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah Rasulullah. Ada apa Rasulullah? Ini loh, Julaibib lo mau menikah. Julaibib ini. Ada nggak ibu? Ikut perawatan di mana? Jadi Julaibib itu kemudian ditemukan dengan pemimpin kaum yang mana anaknya sangat cantik jelita. Sementara Julaibib itu sangat pendek, bungkuk ya. Kemudian wajahnya kurang baik. Nah, coba sama gokul dulu.
Wah, keren. Baik, akhirnya orang tua ini berunding, ayah ibunya nggak setuju. Lah kok anakku yang cantik ini mau tak kasihkan Julaibib itu gimana? Ya Allah. Akhirnya putrinya dari dalam dengar bahwa yang meminangkan Julaibib kepada dirinya itu adalah Rasulullah. Lalu dia langsung keluar dan mengatakan, wahai ayah, wahai ibu, kalau yang minta adalah Rasulullah, maka aku tidak akan mau dan bisa menolak. Maka aku siap dinikahi oleh Julaibib. Wah, itu nikah kota suja bil mahril mazkur sah sah sah. Belum juga lama Julaibib ini kemudian ada perintah panggilan perang dan Julaibib pun ikut memanggul pedang. Lalu Julaibib pun ikut ke medan tempurnya Rasulullah. Dan seketika dalam peperangan itu Julaibib tidak kelihatan di akhir. Tunggu mas, ada dua. Rasulullah bertanya, sahabat, di mana Julaibib? Adakah yang melihat Julaibib? Adakah yang melihat Julaibib? Ya, ini kelihatan. Julaibib tidak kelihatan sampai kemudian ada yang bertanya, ya Rasul, sepenting itukah engkau bertanya tentang Julaibib? Julaibib ini siapa bagimu Rasul? Rasulullah kemudian memerah wajahnya. Tanda Rasulullah marah. Dicarilah Julaibib dengan kakinya sendiri. Rasulullah mencari, ternyata Julaibib itu tertusuk pedang. Ya, ada 8 pedang itu menghunus, mancep di dalam badannya. Ya. Dan di sekeliling Julaibib ini ada 8 orang kafir Quraisy yang meninggal. Artinya Julaibib sebelum meninggal berhasil membunuh 8 orang kafir Quraisy meskipun dirinya meninggal. Rasulullah sangat sedih sekali, Rasulullah sangat kehilangan sekali ketika Rasulullah hendak menguburkan, memakamkan Julaibib. Rasulullah memandang ke langit, Rasulullah kemudian tersenyum. Kenapa tersenyum? Ketika ditanya sahabat, ya Rasul, kenapa engkau tersenyum seketika engkau telah menangisi Julaibib? Ternyata tahu tidak bahwa Julaibib sudah dinanti-nantikan oleh para bidadari surga. Julaibib bidadari, nanti Julaibib Julaibib dinantikan oleh bidadari surga, yang mana surga itu kemudian bidadari itu menjemput Julaibib. Luar biasa. Julaibib bisa buruk rupa di bumi ini, tapi karena dirinya rajin ibadah, rajin sholat, rajin ngaji, taat sama orang tua, maka Julaibib pun dinantikan dan dirindukan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teladannya apa? Rasulullah itu tidak membeda-bedakan orang. Rasulullah tidak membeda-bedakan posisi. Rasul itu sebelum meninggal tidak meninggalkan apa-apa untuk umatnya. Yang ditinggalkan cuma 2. Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima. Kalau umatku nanti berpegang teguh kepada 2 hal ini, dia tidak akan pernah tersesat di jalan Allah. Pertama apa? Kitab Allah. Pertama apa anak-anak? Al-Quran. Maka baik laki-laki maupun perempuan, sekali lagi, baik laki-laki maupun perempuan, keliru, baik laki-laki maupun perempuan harus wajib bisa baca Quran. Yang kedua adalah al-hadis as-sunnah. Baik, kira-kira itu cukup dari Ustaz Novan. Banyak sunnah yang lain yang bisa kalian pelajari.
yang bisa dapatkan dari banyak literasi-literasi yang ada. Mudah-mudahan kita semuanya dinanti-nantikan Rasulullah menjadi umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Nasrullah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.